Riset-riset sudah sangat banyak tentang kenapa mereka melakukan bullying. Fakta-fakta yang terjadi 70%, ya 70% ini data di lapangan karena fakta POV, point of view. Halo guys, untuk kesempatan kali ini kita akan bahas tentang kasus bullying di Indonesia. Pembahasan ini berangkat dari situasi yang saat ini sedang viral. Ya, kita sudah tahu bahwa kasus perundungan terjadi di sekolah Binus School Serpong. Ya, letaknya di warung belakang sekolah terhadap siswa lain sebagai syarat masuk geng. Nah, kejadian ini viral karena melibatkan nama-nama penting, dari nama presenter, dari nama artis atau pejabat. Yang melakukan ini anak-anaknya gitu. Dugaan-dugaan ini masih simpang siur ya untuk saat ini karena memang belum pasti kenapa atau siapa yang benar-benar terlibat. Untuk motif awal mereka melakukan perundungan ya sebagai syarat masuk geng, katanya seperti itu. Tapi apakah memang motifnya murni seperti itu masih dalam proses penyelidikan. Tapi yang menjadi sorotan dari relung nalar adalah kasus bullying. Jadi kasus bullying ini bukan hanya terjadi di saat ini saja di Binus School, enggak, tapi sudah sering terjadi dari puluhan tahun yang lalu. Dan ini hanya salah satu, kembali lagi hanya salah satu. Seharusnya kita masih sangat ingat dengan kasus yang terjadi di SMP Cimanggu 2 di Cilacap, ya kan. Waktu itu menjadi sorotan di berbagai media, bahkan sampai tembus internasional, ya gara-gara perilaku dari si bocah, dimana benar-benar melakukan perundungan dan kekerasan kepada kawannya. Terus ada kasus lagi, itu perundungan terhadap Fatir Arsya Adinanta, siswi sekolah dasar negeri 9 Tambun Selatan di Bekasi. Fatalnya Fatir Arya Adinata harus meninggal dunia karena kasus bullying ini, yang awalnya diamputasi karena kondisi kesehatan Fatir terus menurun hingga akhirnya tutup usia. Bahaya dari bullying separah itu. Lalu siapa yang harus dipersalahkan? Bukti-bukti sudah sangat banyak, riset-riset sudah sangat banyak tentang kenapa mereka melakukan bullying. Fakta-fakta yang terjadi 70%, ya 70% ini data di lapangan karena faktor orang tua. Jadi ini bukan asal nuduh supaya untuk menyalahkan orang tuanya gitu. Tapi beberapa data yang terjadi memang seperti itu. Mereka berangkat dari keluarga untuk ke masyarakat. Jadi pendidikan pertama kali ada di keluarga. Dan perlu diketahui juga, kasus dari bullying ini, para pembuli sebenarnya adalah korban dari bullying itu sendiri. Ketika hati mereka penuh dengan kebencian, ketika hati mereka penuh dengan hal-hal yang buruk, yang mereka tuangkan tentu sesuatu yang buruk, karena nggak ada kasih di dalamnya, nggak ada sukacita di dalamnya tidak ada kegembiraan. Hal inilah yang memotivasi mereka untuk melakukan bullying. Dan sumber-sumber ini sangat valid bahwa perilaku intimidasi dan korban pelaku, ya, beberapa kemiripan adalah orang pembuli sebenarnya adalah yang sedang ditindas oleh orang lain. Jadi tumpang tindih dan keterkaitan. Jadi antara pembuli dan yang membuli itu ya sebenarnya korban dari bullying itu sendiri. Jadi mereka adalah korban yang akhirnya menjadi tersangka dalam kasus bullying. Jadi memang benar ya data bahwa sekitar 70% pelaku kekerasan terhadap anak adalah orang tua mereka sendiri, dengan alasan memberikan pendidikan, disiplin, kondisi yang perlu diluruskan supaya mereka itu taat dengan aturan, supaya mereka itu tidak melanggar norma. Jadi anak dikasih paham dengan cara kekerasan. Nah, ternyata efek inilah yang menjadi luka batin untuk anak, sehingga mereka besar dengan luka itu tanpa melihat bahwa ada sisi kebahagiaan atau sisi untuk mencintai seseorang, melihat seseorang gitu. Karena hatinya sudah penuh dengan kebencian dan luka. Kalau hati berisi dengan kesenangan, berisi tentang sukacita, bagaimana orang tua memperlakukan mereka dengan kasih gitu, maka yang keluar di dalam tindakan mereka di masyarakat, di sosial, entah itu sekolah, anak akan melakukan hal yang serupa. Jadi anak itu bukan pendengar yang baik, tapi anak itu adalah peniru yang baik. Jadi kalau orang tuanya melakukan tindakan kekerasan terhadap dirinya, itu akan dikopi oleh dirinya bahwa hal seperti inilah yang harus dilakukan. 70% pelaku kekerasan terhadap anak adalah orang tua mereka sendiri, meskipun ada faktor 30% yang lain-lain gitu. Tapi potensi untuk anak melakukan bullying berangkat dari rumah, berangkat dari orang tua.
Jadi anak-anak yang menjadi depresi, kurang perhatian dari orang tuanya, ya di kemudian hari menunjukkan perasaan sakitnya dengan bersikap agresif. Ketika mendapat didikan yang keras dari orang tua, ada banyak hasil yang akan menentukan anak itu sendiri. Hasilnya bisa berbagai macam. Pertama, dia mungkin ketika orang tuanya bersikap keras terhadap dirinya ya, terhadap anak itu ya. Pertama, anak itu bisa dalam keadaan yang perfeksionis ketika tumbuh besar. Ketika ada kesalahan yang sedikit saja, orang tua tidak memberi toleransi gitu. Dia langsung bahwa harus benar, harus sesuai, harus sempurna gitu. Jadi ketika anak itu tumbuh berkembang dari orang tua yang keras, yang terjadi adalah perfeksionis. Dia sulit untuk menerima kekurangan gitu. Jadi itu yang kedua, dia bisa mirip dengan apa yang terjadi kepada dirinya. Jadi ketika orang tuanya memperlakukan dengan keras, maka saya akan melakukan hal serupa kepada orang lain. Yang ketiga, anak bisa menutup diri dan benar-benar menjadi orang yang sangat depresi ya. Dia menolak lingkungan, menolak sosial, nggak mau sekolah, menolak orang tuanya, membenci orang tuanya. Orang tua kurang perhatian bisa sebabkan anak depresi. Hal yang terjadi di keluarga dan itu terjadi kepada anak dengan alasan pendisiplinan untuk meluruskan nalar mereka, meluruskan tindak tanduk mereka, etika mereka. Sebenarnya yang terjadi adalah bullying. Mereka sedang mendapatkan bullying dari orang tua mereka sendiri. Untuk kasus yang sedang viral saat ini itu hanya salah satu. Jadi jangan terlalu fokus dengan satu hal ini karena musuh kita yang perlu digarisbawahi adalah bullying di berbagai tempat. Kasus bullying di berbagai tempat. Hanya karena kebetulan ini yang melakukan adalah anak artis, ada anak pejabat, ada anak sosok yang penting atau dikenal di masyarakat, ya ini jadi viral gitu. Sebenarnya ada banyak yang tidak viral dan mereka mendapatkan perilaku bullying. Ini yang harus menjadi perhatian kita. Kenapa hal ini bisa terjadi? Ya orang tua, kembali orang tua dalam proses merencanaan, dalam berumah tangga itu bukan sekedar aku kamu ya, perlu digarisbawahi. Percintaan bukan sekedar menggabungkan dua keluarga, bukan hanya sekedar dua insan saja yang menjadi satu, tapi ada proses dalam mendidik anak. Proses parenting itu perlu diketahui juga. Banyak orang tua yang gagal menjadi orang tua gitu. Setiap orang bisa punya anak tapi belum tentu bisa jadi orang tua. Realitas itu yang harus kita terima. Di Indonesia masih menjadi PR besar bahwa banyak orang tua atau banyak ayah atau ibu belum bisa menjadi orang tua. Jadi persiapkan diri untuk kalau kalian ingin berkeluarga, jangan cuma sekedar finansialnya yang dipertimbangkan, tapi juga bagaimana kalian mendidik anaknya nanti. Apa yang kalian tuangkan ke dalam hati mereka. Hati seorang anak itu seperti sebuah gelas. Jadi mau kamu apakan hati anak ini gitu. Kalau kamu mau isi racun ya juga bisa, dimana berisi dengan segala iri, dengki dan kebencian, penuh segala sesuatu dengan sesuatu yang amarah gitu ya. Itu bisa dengan alasan ini supaya mendisiplinkan anak, supaya anak tidak melawan orang tua, supaya anak terus-terusan berada di jalur yang tepat gitu, sesuai dengan jalur agama gitu. Tapi mengabaikan mental, mengabaikan bahwa yang sedang mereka upayakan adalah sedang merusak anak itu sendiri. Pahami lagi tentang parenting. Jarang orang di Indonesia atau setelah pernikahan atau sebelum pernikahan untuk ada atau membahas tentang dunia parenting, jarang banget. Karena coba kita bayangkan aja kalau kalian yang sudah menikah, sudahkah Anda membaca buku parenting? Perencanaan dalam berumah tangga itu menjadi sangat penting ya teman-teman. Bukan hanya sekedar cuma ya yang penting bareng dulu, nanti dijalaninya nanti, dipikirkannya nanti. Wah itu sangat salah kaprah karena dampaknya nggak terhitung. Dampaknya bisa sangat fatal sekali ketika yang penting jalan aja dulu gitu. Sangat-sangat menimbulkan permasalahan. Jadi lakukan segala sesuatunya tuh perlu perencanaan dalam berumah tangga, dalam berkeluarga. Karena kembali lagi yang akan menjadi korban di sini akan banyak hal. Itu bisa anak, bisa istri. Jadi ini konten pembahasan kali ini bukan untuk menyudutkan pihak-pihak tertentu, tapi untuk menjadi koreksi bersama, untuk menjadi perhatian kita bahwa bullying ini harus dipangkas, harus benar-benar dipangkas, dan kita tahu cara memangkasnya yaitu berangkat dari keluarga. Kalau sekarang kalian adalah korban bullying itu sendiri dari orang tua, pastikan kalian di keluarga baru kalian yang nantinya akan kalian bangun atau sedang Anda bangun saat ini, teman-teman membangunnya dalam kesadaran penuh, tahu bagaimana mendidik anak, parenting yang baik itu seperti apa. Apakah kekerasan adalah satu-satunya solusi? Karena ingat, apa yang dituangkan di hati anak itu yang akan tercermin nantinya. Sekian pembahasan kali ini. Terima kasih sudah mendengarkan, terima kasih sudah nonton, dan jangan lupa untuk subscribe atau kalian juga bisa untuk nyawer dengan klik link yang ada di deskripsi. Dan ini Relung Nalar.